terbawa untuk menjadi seorang public speaker yang hebat, MC, moderator, dan sebagainya. Pokok hal-hal yang berkaitan dengan public speaking, kita harus mengubah pola pikir kita yang berpikir, oh kalau jadi seorang public speaker tuh yang bagus tuh yang nggak pernah salah, yang nggak pernah belibet. Itu hal yang salah gitu. Kita harus bisa menormalisasi dan memberikan afirmasi ke diri kita bahwa salah, belibet itu adalah hal yang wajar. Mahira Diva adalah seorang mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, dengan pengalaman sebagai MC di lebih dari 100 event, reporter TV, dan instruktur public speaking. Ia juga dikenal sebagai influencer di Instagram yang berfokus pada public speaking dan personal branding, dengan lebih dari 28.000 followers. Teman-teman, ketika ngomong itu sebenarnya cara ajaib untuk menghipnotis audiens dengan menerapkan rumus 252. Rumus 252 itu 2 sen ditarik ke kanan, 2 sen ditarik ke kiri, tahan 5 detik. Apa tuh, Kak? Senyum ya? Iya. Wah, kenapa harus senyum? Beda, misalnya Mahira perkenalan nih, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira. Sama ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira, kan udah beda ya. Jadi feel-nya tuh agar lebih dapat nih ke audiens, dan audiens merasa diperhatikan. Yang sering Mahira lihat juga ketika teman-teman diminta untuk praktek ke depan, ketika perkenalan aja ya udah tangannya kayak gini, terus lu kayak blokku gini, bungkuk kayak gini. Padahal itu yang orang melihat pertama kali adalah visual. Betul. Iya kan? Kalau kita visualnya udah menarik, yakin pasti audiens juga akan yakin. Untuk percaya diri berbicara di depan umum itu bukan kita tidak memiliki rasa takut, tapi ketika kita memiliki rasa takut, tapi kita tetap berbicara di depan umum, itu yang dinamakan percaya diri. Hai teman-teman leaders, terima kasih bergabung lagi di Hive Intelligence Podcast bersama saya Romo Raido Sitorus, host podcast ini. Podcast yang memberikan wawasan dan insight dari anak-anak muda yang berprestasi dan juga inspiratif. Hari ini kita bersama dengan Mahira. Apa kabar Mahira? Alhamdulillah baik Pak, puji syukur. Puji syukur. Ya. Thank you udah datang dari Surabaya ya? Ya sama dari Blitar sih Pak. Dari Blitar ya? Iya. Oh jadi dari Blitar ke sini? Betul banget. Wah, dirimu katanya mau magang ya? Betul. Wah, semoga lancar ya. Amin, terima kasih. Jadi Mahira ini adalah seorang public speaker enthusiast katanya, social media influencer dan juga mahasiswa berprestasi. Dia sekarang mahasiswa tingkat 6 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah dengan fokus komunikasi dan penyiaran Islam. Betul. Dia juga aktif sebagai Master of Ceremony dan juga sebagai reporter dan juga host TV. Jadi kalau teman-teman ada yang mau di host, silakan nih kontak Mahira. Apa nama Instagramnya Mahira? It's Mahira, hanya 23 Diva gitu. Oke, langsung aja ya, nanti ada linknya di sini ya. Nah, dengan segudang pengalaman Mahira di platform sosial media dan event public speaking, mungkin lebih dari 50 public speaking event Mahira sudah jalani dan tekuni. Jadi dia akan bisa memberikan tips praktis, pengalaman, cerita-cerita yang menarik buat teman-teman leaders tentang bagaimana melakukan public speaking yang baik. Teman-teman tahu kan, public speaking yang baik itu penting sekali untuk karir dan juga untuk kita mengemukakan pendapat kita di publik, mengubah masa depan orang lain, masa depan kita, masa depan bangsa. Jadi teman-teman jangan grogi lagi. Setelah dengar podcast ini, akan banyak nih yang teman-teman tahu tentang public speaking. Langsung aja kita ngobrol dengan Mahira di sini. Mahira, bisa nggak cerita pengalamannya dari awal hingga mulai public speaking ini? Boleh nggak cerita? Boleh banget dong Pak. Jadi awal mulanya Mahira belajar public speaking sebenarnya udah dari kecil, Mama dan Ayah tuh udah melatih Mahira untuk
tampil di depan panggung. Hmm. Tapi sempat merasa untuk tidak percaya diri karena lingkungan yang mungkin kurang support gitu Pak terhadap Mahira. Terus barulah di tahun 2019 tepatnya Mahira baru masuk banget jadi siswa baru di SMA Mahira untuk mendalami public speaking di situ. Iya, Mahira mulainya lewat organisasi, terus lewat seminar public speaking. Jadi waktu di Blitar itu ada seminar public speaking, Mahira harus datang gitu. Mahira kok harus datang gitu. Wow. Waktu ada seminar, terus Mahira juga sempat kursus juga public speaking untuk nambah ya pengalaman, ilmu juga. Barulah akhirnya Mahira tertarik banget. Mahira cobalah untuk ikut lomba yang berkaitan di bidang public speaking. Itu awal mulanya Pak. Oh, Gitu, sampai oke. sekarang. Jadi mulai dari SMA Mm-mm, hingga tadi ikut lomba ya. betul. Tapi apa yang membuat orang tua mendorong untuk ikut public speaking? Ada manfaat khusus nggak yang buat kamu itu menekuni public speaking ini? Orang tua saya selalu sepakat dan percaya bahwa ketika orang itu ingin merubah hidupnya, maka mulailah lewat mengubah cara berkomunikasi. Wow. Iya, jadi communication is a key chance for my life gitu. Oke, jadi itu yang bisa mengubah hidup kita ke depan ya? Betul banget lewat berkomunikasi tadi. Oke. Dan kamu di Instagram sering banget tuh berbagi tips and trick tentang public speaking. Gimana nih caranya kamu bisa jadi sosial media influencer tentang public speaking di Instagram? Boleh nggak cerita awalnya? Karena kan kamu followernya udah berpuluh ribu nih. Iya. Iya, awal mulanya ya tadi dari orang tua juga Pak. Orang tua saya selalu berpesan bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya bingung saya bermanfaatnya itu lewat apa ya? Oh, saya tuh punya ketertarikan nih di bidang public speaking meskipun belum expert banget gitu, setidaknya ada proses yang saya lakukan di bidang public speaking ini dan akhirnya ya udah saya memilih untuk menjadi seorang public speaking enthusiast di Instagram. Jadi kayak udah jadi personal branding gitu Pak. Betul. Apa sih keterampilan yang harus dimiliki seseorang supaya dia bisa menjadi public speaker yang baik? Langkah awal banget Pak untuk menjadi seorang public speaker itu harus bisa mengenali diri sendiri Pak. Oh. Iya, sebelum kita bisa mendengarkan orang lain, kita harus mendengarkan diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita bisa memahami orang lain, kita harus bisa memahami diri kita sendiri gitu. Sebelum kita mencintai orang lain, kan harus juga mencintai diri sendiri. Betul. Oh, fondasinya dari diri sendiri itu harus kuat gitu. Ya. Oke, gimana contohnya tuh mengenali diri sendiri supaya bisa public speaking? Kalau Mahira lewat journaling Pak. Oh, oke. Iya, lewat journaling. Jadi Mahira tuliskan tuh apa sih kekurangan, kelebihan Mahira, apa yang membuat Mahira tuh sedih, kecewa. Dengan begitu Mahira akan merasa tenang dan nyaman ketika udah memahami diri Mahira sendiri. Nah, ini akan mudah banget di proses belajarnya public speaking. Karena kan public speaking tuh banyak kendalanya juga ya waktu berproses. Bahkan seorang yang udah expert juga pasti mengalami kendala kayak gugup, terus juga kurang percaya diri. Betul. Kan Pak, takut salah, takut nilai, dan menurut Mahira semua itu bisa diatasi kalau kita udah punya fondasi mengenali diri kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi mulai aja kita membuat jurnal misalnya ketakutan kita itu kita tulisin sehingga ketika kita mulai bicara depan orang banyak kita udah tahu bahwa memang ini kelemahan kita, ini kelebihan kita gitu ya. Iya betul Bapak. Wah, luar biasa banget. Teman-teman, kemudian kita mau tanya juga nih Mahira, bagaimana sih cara Mahira mempersiapkan diri untuk suatu acara? Jadi misalkan disuruh untuk jadi host gitu ya, atau untuk jadi reporter, apa yang biasanya Mahira siapkan? Mahira selalu yakin persiapan dan latihan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kesempatan itu datang. Karena persiapan itu pasti akan bertemu dengan kesempatan gitu Pak. Jadi sebelum kesempatan itu datang pasti Mahira selalu menyempatkan untuk latihan gitu Pak. Ya 10 menit 2 menit. Kalau Mahira pengen belajar presenter, ya Mahira depan kaca kayak ngomong presenter kayak gitu Pak. Kan untuk mempersiapkan pada waktu acara itu kan acaranya berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Tapi secara umumnya kita bisa mempersiapkannya lewat tadi latihan. Terus kita bisa melakukan briefing. Jadi jangan menyepelekan briefing
sama pihak penyelenggara atau panitia. Itu yang paling penting agar kita tahu nih konsep acara seperti apa, terus tujuannya acara seperti apa. Itu sih Pak yang paling umum banget. Terus ada juga persiapan dari diri kita sendiri, baik secara fisik maupun mental. Iya kan, kalau fisik tuh misalnya menyesuaikan busana nih waktu acara, busananya apa gitu. Kalau untuk mental, kita harus mengafirmasi positif diri kita. Jangan sampai berpikiran nanti kalau aku ini gimana ya, kalau gimana. Oke, boleh berpikiran untuk hal-hal yang di luar kendali kita gitu, agar kita bisa mempersiapkannya. Tapi jangan berlebihan, sebatasnya aja. Tetap afirmasi ke diri pasti bisa. Karena itu ngaruh banget ya Pak ke kondisi kita gitu. Oh gitu ya Mahira ya? Iya. Setelah ngobrol sama Mahira ini sepertinya memang dalam public speaking ini banyak urusan mentalnya ya? Betul, lebih ke mental saya Pak. Iya, public speaking. Jadi butuh kekuatan mental untuk memastikan kita di depan itu bisa bersahabat dengan audiens ya? Iya, betul. Pokok dari diri kita sendiri ketika udah siap, yakin, pasti kita akan menampilkan yang terbaik juga. Mantap. Pernah nggak ada satu pengalaman yang berkesan buat Mahira saat menjadi public speaker? Iya. Pernah Pak. Apa? Hal itu terjadi waktu bulan Juni 2023. Mahira bisa satu panggung sama idola Mahira, Mbak Najwa Shihab. Oh iya, keren banget. Iya, waktu itu sama hal yang paling berkesan itu ketika Mahira sharing dari satu instansi ke instansi lainnya, itu yang paling berkesan. Jadi 2 hal itu. Oke. Boleh nggak cerita yang pertama tadi? Yang sama Mbak Najwa. Ngapain aja, terus Mahira di sana berperan sebagai apa? Jadi waktu itu kan Mahira ketemunya di acara Mata Najwa on Stage di UMM Malang. Waktu itu Mahira sebelum kan jarak Blitar sama Malang itu sekitar 3-4 jaman lah. Mahira pamit lah ke orang tua mau ke Malang gitu, mau datang ke acara Mata Najwa itu. Mahira selalu yakin dan percaya juga, banyak yakin dan percaya. Iya. Kalau doa orang tua itu pasti dijabah sama Tuhan gitu. Saya minta doa ke orang tua nih. Nah ya, doain ya Mahira biar bisa satu panggung sama Mbak Nana. Itu udah kayak doa aja gitu. Terus karena Mahira beragama Muslim gitu, Mama sama Ayah bilang gini, Nak, Mama sama Ayah selama kamu berangkat gak berhenti sholawat nih biar kamu bisa gitu. Waktu acara tiba lah, Mahira sempat hopeless Kak, karena pas waktu Mahira angkat tangan tuh sama MC-nya tuh nggak dipanggil-panggil Mahira. Sama Mbak Nana juga nggak dilirik. Tapi ketika Mata Najwa Got Talent, nah itu tiba-tiba kayak Mahira tuh kayak orang kan pada maju-maju semua. Mahira tiba-tiba kayak maju aja sih, ikut maju. Akhirnya ditunjuk lah sama tim narasinya. Tim di situ. Akhirnya Mahira maju terus ditanya, mau ngapain gitu, mau menampilkan bakat apa, kan ada big box dan sebagainya. Mahira apa ya, sebenarnya Mahira ingin kayak coba jadi Mbak Nana take over, tapi karena waktunya nggak cukup, akhirnya Mahira cuman kayak reportase gitu. Dan buat teksnya tuh mendadak banget waktu di panggung. Tapi lo udah siapin tuh saat reportasenya dan skill-skillnya tuh udah? Ya mendadak itu tadi. Di panggung tadi. Makanya sempat sambil baca HP nih, karena ditonton 10.000 orang kan di Dom UMM, terus mendadak juga, apalagi sampai idola, jadi sempat nervous juga. Iya. Ada nggak kata-kata dari Mbak Najwa yang berkesan buat kamu, yang mungkin kamu masih ingat sampai sekarang dan buat kamu termotivasi? Iya, terus kan untuk jadi reporternya. Oh gitu ya? Iya, gitu. Jadi dia support gitu. Kamu ya? Termasuk juga Pak Emil Dardak, waktu itu kan sempat dinilai oleh Pak Emil gitu. Terus ketemu lagi nih sama Pak Emil di acara di Blitar gitu. Terus sama Mahira bilang, karena Mahira waktu itu attendee gitu, Pak masih ingat saya gitu kan, tiba-tiba random aja. Terus iya masih ingat waktu di Mata Najwa kan gitu. Oh iya Pak gitu kan. Oh iya bagus teruskan ya jadi reporternya, ditunggu lah ya di TV gitu. Semoga. Keren banget. Semoga ya. Mau jadi reporter? Pengen Pak. Teman-teman di stasiun TV nih langsung aja direkrut nih. Aduh, makasih Pak dipromosikan. Mantap banget ya pengalamannya ya. Kalau tantangannya sendiri, tadi kan kita bicara soal banyak orang yang gugup ya. Ada lagi nggak tantangan lain saat public speaking, dan gimana sih Mahira itu mengatasinya?
Kan kalau gugup, nervous itu kan tantangannya ada di internal ya Pak. Selain itu tantangannya ada di eksternal, lingkungan kita. Kadang kita soalnya Mahira udah pernah nih, Mahira kekal banget nih pengen belajar public speaking, tapi ternyata Mahira berada di lingkungan di zona yang kurang mendukung Mahira gitu. Nah caranya bagaimana kalau misalnya teman-teman juga merasakan hal yang sama, punya keinginan untuk belajar public speaking atau belajar apapun itu, tapi lingkungan tidak mendukung. Kak, carilah lingkungan yang baru, yang tepat gitu. Sekarang tuh kan udah mudah banget Kak cari lingkungan lewat media sosial, terus lewat komunitas-komunitas. Nah Mahira cari caranya gitu Kak, lewat organisasi, komunitas mana nih yang sekiranya sesuai dengan tujuan Mahira. Kan kalau kita mau masuk komunitas, organisasi, tempat apapun kan jangan asal masuk, kita harus tahu dulu nih nilai dari tempat itu tadi agar sesuai dengan nilai kita. Betul. Jadi temukan komunitas yang bisa mendukung minat kita ya. Betul Pak, betul. Kalau untuk public speaking sendiri, biar bisa lebih banyak latihan ngomong depan publik, gimana caranya? Soalnya kan ada banyak orang yang belum pernah sekalipun gitu kan. Nah, supaya dapat kesempatan atau chance pertama itu, apa sih yang harus orang dilakukan? Cara pertama untuk orang itu bisa melatih dirinya agar mantap berbicara di depan umum lewat kaca Kak. Lewat kaca, lewat kamera, sekarang udah banget gitu. Karena ketika kita, itu yang Mahira sadari Kak, ketika waktu awal Mahira belajar lewat kaca, lewat kamera, Mahira sendiri gak Mahira up gitu, itu tiba-tiba kayak ada afirmasi, kayak aduh mantep nih kalau aku bisa ngomong di depan umum gitu, kayak ada penggeraknya sendiri di hati, akhirnya gitu, akhirnya ya udah gerak maju di depan. Kayak udah ada yang mendorong gitu kan. Afirmasi dari diri sendiri. Itu ya, penting banget tuh ya. Penting banget. Pada saat public speaking sering banget nih kita menghadapi situasi yang gak terduga. Misalkan Mahira jadi seorang host di suatu acara, terus tiba-tiba mungkin musiknya berhenti, atau ada pembicara lain yang mungkin lambat. Gimana sih cara ngatasin situasi-situasi tak terduga ini? Di luar kendali kita ya Kak. Itu tadi di awal kan udah sempat spill nih pentingnya briefing. Kalau Mahira biasanya jadi seorang MC atau moderator, pasti melakukan briefing. Tanya, kalau misal panitianya kurang responsif, kita kejar. Kak, ini konsep acaranya bagaimana? Rundurnya ini bagaimana ya Kak? Dan jangan lewatkan untuk GR. Body kotor dan body bersih. Karena itu menurut saya kesempatan emas buat MC atau moderator untuk bisa memposisikan nanti gimana untuk bisa memberikan gambaran Pak. Nanti kalau acaranya seperti ini saya harus gimana ya. Terus kalau tiba-tiba nanti misalnya musiknya mati terus, atau misal acaranya nanti tiba-tiba bergeser waktunya dan sebagainya, bagaimana ya. Nah, pentingnya untuk menjalin chemistry dengan panitia. Lewat apa tadi? Lewat briefing, lewat GR. Kan kita interaksi tuh dengan panitia. Kalau kita interaksinya udah enak, pasti komunikasi ketika acara juga enak. Pentingnya chemistry sama panitia gitu. Betul. Mahira dalam 10 tahun lagi pengen seperti apa public speaking-nya? Tentu Mahira untuk 10 tahun ke depan berarti usia Mahira berapa ya? Sekitar 30-an. 30-an Mahira ingin jadi dosen. Ingin jadi dosen? Jadi dosen kayak Pak Murah. Wah, saya pengen jadi dosen lagi nih. Dan praktisi juga. Jadi tidak hanya jadi dosen di akademis, tapi ingin jadi dosen komunikasi yang punya pengalaman di lapangan. Wah. Kalau public speaking sendiri, Mahira lebih condong ke apa nih? Apakah host atau lebih kayak reportase atau lebih ke mungkin remarks atau apa? Kalau untuk sekarang ini public speakingnya Mahira itu lebih condong ke broadcasting. Broadcasting? Iya, broadcasting. Karena kebetulan Mahira di kampus juga jadi presenter sama reporternya kampus. Tapi udah mau resign nih karena udah semester akhir. Oh gitu ya. Kalau sebelumnya di luar itu Mahira nyambi freelance di beberapa stasiun televisi kayak Madu TV itu stasiun televisi lokal Pak di Tulungagung dan JTV di Surabaya, Jawa Timur Televisi. Gitu ya? Freelance ya. Broadcasting ya. Lebih ke broadcast sebenarnya. Gimana pengalamannya selama broadcasting? Ada hal-hal yang Mahira pelajari nggak saat
mulai ikut seperti itu yang sebelumnya Mahira nggak pernah tahu nih, tapi ternyata gini loh. Dan Mahira tuh, oh jadi kalau mau melakukan public speaking harus gini. Tentu ada Kak perbedaannya, misal kayak presenter tuh enak banget karena ada teleprompter, kita bisa baca. Kita bisa baca, itu enaknya. Tapi tetap aja sama, kita juga harus bisa mengaitkan unsur-unsur public speaking, elemen of personal communication, kayak body language dan sebagainya. Karena untuk jadi presenter kan kita tetap stay, tapi ada teleprompter, itu yang jadi challenge biar audiens tuh merasa kita nggak baca. Itu challenge-nya. Gimana contohnya tuh? Maksudnya gimana contohnya? Kalau misalkan kita baca nih, tapi kelihatan nggak baca. Oh, itu mainnya ada di intonasi penyampaian. Intonasi, cara penyampaian vokal kita bagaimana. Kan kalau misal tuh ada teks berita, hari ini diberitakan di Jakarta terdapat kecelakaan, kayak gitu jangan kayak baca hari ini di Jakarta terdapat kecelakaan gitu, nggak, tapi kayak ya udah friendly aja, kayak seolah-olah kita nggak baca, kayak hari ini pemirsa di Jakarta terdapat berita kecelakaan yang melibatkan sejumlah kepolisian dari Metro Jaya, itu kayak gitu lah Kak. Jadi mainnya ada di situ. Terus kalau reporter itu kita harus belajar improve. Gitu. Challenge-nya iya Kak. Contohnya kasih. Iya, kalau di tempat tuh kita kan cuma bisa poin-poinnya aja. Terus lebihnya kita improve ke audiens. Gitu itu ya. Itu yang Mahira pelajari. Jadi kita nggak ngelihat catatan kita ya saat kita boleh. Tapi poin nggak mungkin semua ya. Iya, nggak kayak presenter di dalam studio. Mahira pelajari. Seru ya itu. Tapi seru. Tapi Mbak Nacho kan dulu reportase juga ya. Dulu pernah di Aceh dulu kan pernah ya. Iya. Nah itu yang jadi motivasi Mahira. Iya. Pengen ngikuti jejak Mbak Nana juga. Keren. Tapi nggak takut, reportase itu kan tempatnya kadang-kadang nggak selalu di tempat kota, kadang-kadang ke beberapa tempat yang berbahaya, mungkin ada bencana alam, kemudian juga ada kejadian-kejadian kecelakaan. Gimana, kamu nggak takut? Syukurnya Mahira tuh pribadi yang suka tantangan banget kan. Semakin ada tantangan tuh kayak aduh semakin semangat nih. Keren banget ya Mahira. Iya, wah luar biasa. Nah, Mahira kan pernah jadi instruktur public speaking juga. Iya. Boleh nggak share apa sih komponen-komponen public speaking itu? Mungkin kayak tadi itu udah bicara soal vokal, artikulasi. Apa aja sih komponennya yang seorang newbie itu perlu tahu? Oke, baik Pak. Yang pertama, selain mengenali diri sendiri, kita juga harus membangun pola pikir kita bahwa untuk menjadi seorang public speaker yang hebat, MC, moderator, dan sebagainya, pokok hal-hal yang berkaitan dengan public speaking, kita harus mengubah pola pikir kita yang berpikir, kalau jadi seorang public speaker tuh yang bagus tuh yang nggak pernah salah, yang nggak pernah belibet. Itu hal yang salah gitu. Kita harus bisa menormalisasi dan memberikan afirmasi ke diri kita bahwa salah, belibet itu adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar apa? Yang nggak wajar kalau kita udah tahu tapi kita tidak mau belajar. Itu yang nggak wajar. Itu yang pertama, selain mengenali diri sendiri, bangun pola pikir itu tadi. Terus selanjutnya, hal apa yang kita lakukan untuk bisa menjadi seorang public speaker yang hebat. Nah, sebelum ke komponen-komponennya Kak, teman-teman ketika ngomong itu sebenarnya cara ajaib untuk menghipnotis audiens dengan menerapkan rumus 252. 252? Iya. Apa itu? Jadi rumus 252 itu 2 senti tarik ke kanan, 2 senti tarik ke kiri, tahan 5 detik. Apa tuh Kak? Senyum ya? Iya. Iya, biar kita ingat. Kalau kita sedih, kalau kita bingung kita ngomong, ingat rumus 252 gitu. Jangan 2 meter gitu. Senti ya? Iya, senti. Gitu. Kenapa harus senyum? Beda, misalnya Mahira perkenalan nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira. Sama ya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahira. Kan udah beda ya. Jadi feel-nya tuh agar lebih dapat nih ke audiens. Dan audiens merasa diperhatikan. Itu lebih hangat gitu penyampaiannya. Senyum. Iya. Oke, 252 ya. 252. Siap. Oke. Ada lagi? Iya, ada lagi Kak. Ini yang sering Mahira tanyakan juga ketika waktu ngisi seminar atau jadi narasumber gitu. Teman-teman yang bobotnya poinnya paling banyak itu ada di kata-kata
di intonasi suara atau bahasa tubuh nih. Iya. Kebanyakan, hampir 100% itu menjawabnya ada di kata-kata. Kenapa? Ternyata Kak, menurut penelitian dari Profesor Dr. Abdul Merhabi ya, kata-kata tuh cuma presentasinya 7% aja. Oh iya. Iya, terus 38%-nya itu ada di suara, Iya. terus 55%-nya di bahasa tubuh. Seperti itu bahasa tubuh. Wah, luar biasa ya. Bahasa tubuh. Suara itu tadi yang seperti apa ya? Kalau suara harus ada penekanan gitu. Ada aksentuasi, terus caranya penyampaian kita tuh yang hard apa yang soft news itu bobotnya tuh 38%. Terus bobotnya yang kita sampaikan cuma 7%. Tapi itu di situ nggak memberikan makna bahwa yang penting ngomong nggak, tapi ngomong yang penting gitu. Maksudnya dalam elemen komunikasi aja seperti itu untuk menekankan pentingnya bahasa tubuh. Karena yang sering Mahira lihat juga ketika teman-teman diminta untuk praktek ke depan, ketika perkenalan aja ya udah tangannya kayak gini, terus lu kayak blokku gini, bungkuk kayak gini. Padahal itu ya orang melihat pertama kali adalah visual. Betul. Iya kan. Kalau kita visualnya udah menarik, yakin pasti audiens juga akan yakin. Jadi selain tadi harus tegap, kemudian ada lagi nggak cara-cara yang bisa buat orang bahasa tubuhnya lebih friendly, lebih hangat, lebih mudah untuk diterima sama audiens? Kontak mata yang sering. Kontak mata ya? Dulu waktu awal Mahira belajar public speaking, dan ini dapat cerita dari teman-teman yang sedang belajar awal public speaking, Pak. Kalau kamu mau percaya diri ngomong di depan umum, jangan natap audiens, nataplah tembok atau jidatnya. Gimana maksudnya kalau kita natap atas? Sebenarnya untuk belajar itu bukan hal yang salah sih, tapi menurut Mahira kurang tepat gitu. Kurang tepat. Iya, untuk membiasakan diri menatap audiens melalui kontak mata, kita bisa menatap audiens tuh nggak harus yang selalu natap gitu, nggak. Kita bisa kayak 3-5 detik, misal jadi pembicara di depan nih, kita bisa 3-5 detik itu hadap ke kanan, kiri, tengah, gini nggak selalu natap. Dan biasakan untuk natap audiens kontak matanya lewat segitiga Kak. Jadi bolehlah kadang kita natap ke mata kanan, kiri, atau ini ya tengahnya ini. Gitu. Jadi jangan natap tembok. Kalau kita membiasakan diri natap tembok, pasti akan begitu terus. Kalau kita nggak membiasakan hal yang baik gitu. Betul. Dengan belajar natap audiens tadi. Jadi itu pasti ada feel-nya ya kalau kita natap tembok. Ya mereka juga mana nih yang dilihat dia? Dia bicara sama siapa gitu. Matanya kan kelihatan betul. Iya. Mahira kan juga banyak follower di Instagram nih. Iya. Dan sering ngepost ya. Nah, gimana nih pengalaman sosial medianya selama ini? Ada nggak tips dan trik sehingga bisa banyak follower? Ada. Apa itu? Ini yang Mahira temukan dari awal 2020, Mahira sempat up konten, terus Mahira sempat berhenti karena masih mencari-cari apa sih formula yang pas untuk sosial media Mahira, dan formula yang pas kita itu harus spesifik ketika di sosial media. Artinya itu gimana? Artinya gini, waktu awal-awal kan Mahira tuh cuman post kayak random, kadang udah organisasi, public speaking dan sebagainya. Tapi gue dong random banget. Ada Pak, lo tahu Pak Mora tuh dari prakerja gitu. Di bio Pak Roma kan, Pak Mora kan udah spesifik tentang gitu. Ekonomi gitu. Kalau Mahira itu enggak, di bionya ya udah cuma nama, kata-kata gitu. Cuman itu doang Pak, nggak spesifik. Mahira tuh arahnya gimana? Mungkin orang lihat kayak, ini arahnya kemana sih orang ini gitu. Akhirnya waktu bulan Juli sekitar Juli lah. 2023 Mahira mulailah update bio. Mahira ganti, Mahira Diva, terus public speaking enthusiast. Dan Mahira cantumkan Mahira tuh sedang berada di instansi mana gitu. Seperti itu. Dan konten-kontennya Mahira lebih ke spesifik public speaking. Meskipun ada beberapa itu sebagai bumbu untuk mengaitkan Pak. Kayak contoh di Instagram Mahira kan Mahira juga share prinsip yang Mahira pegang, terus juga tentang self dan sebagainya. Itu menurut Mahira bagian dari tadi proses belajar public speaking. Karena public speaking itu pasti tidak akan terlepas yang namanya niat dan tujuan. Kalau diri kita nggak bisa memiliki niat, tujuan, atau nilai yang kita tetapkan, nah gimana kita mau arahnya mau belajar public speaking buat apa gitu. Jadi harus jelas.
Jadi jangan hanya speaking gitu ya, tapi harus speaking with intention, Betul, purpose ya. value juga. Value juga nih. Wow, luar biasa banget. Banyak nih pemula yang tahu manfaat public speaking, tapi tadi gugup. Dan Mahira bilang afirmasi ya. Afirmasi. Selain afirmasi dan ikut komunitas, sehingga kita jadi lebih percaya diri. Public speaking itu sekarang itu ada nggak alat-alat yang bisa membantu kita untuk lebih bagus public speaking? Mungkin semacam apps atau hal-hal lain. Mahira sendiri merasa dengan Instagram itu membantu Mahira untuk lebih pede nggak? Iya, Instagram itu menurut Mahira alat utama yang paling friendly untuk kita belajar public speaking. Tapi tantangannya ada di pas takut ketika dijudge orang. Itu kan tantangannya. Nah, untuk melatihnya gimana untuk rasa percaya dirinya muncul sebelum untuk apps di media sosial tadi, selain kita latihan di depan kaca, selain di depan komunitas, kita bisa memiliki mentor, Kak. Mentor? Iya, itu penting banget. Karena Mahira bisa ngomong ini tidak terlepas dari dukungan, dari ilmu yang diberikan oleh mentor Mahira. Oh gitu. Dia punya mentor. Mentor itu dia sifatnya membantu kita saat secara teknis atau lebih kayak support moral? Dua-duanya. Dua-duanya? Kapan Mahira ngobrol sama mentor Mahira? Iya, waktu awal-awal proses Mahira kan juga sama mentor juga tuh. Ya jadi Mahira spill aja mentornya. Boleh. Terima kasih mentor Mahira, namanya Kak Helmi Kahaf. Beliau adalah presenter JTV di Surabaya. Iya. Itu mentor Mahira. Keren banget ya Kak Helmi Kahaf ya. Iya, terus beliau tuh selain support ilmunya juga support dukungan secara moral. Pokoknya harus tetap, ayo Mahira keep going gitu, harus apapun yang terjadi lakukan gitu yang terbaik, apapun harus totalitas ketika ngomong di depan atau ketika tampil apapun. Kalau ada kesempatan silahkan diambil, pokoknya jangan canggung mengambil kesempatan itu sih Kak Helmi. Iya. Keren banget Kak Helmi ini. Terima kasih dukungannya untuk orang-orang hebat seperti Mahira ya, sehingga bisa sharing di berbagai media termasuk podcast ini. Oke Mahira, ada nggak nasihat-nasihat yang Mahira mau sharing lagi kepada orang-orang yang ingin meningkatkan skill public speaking-nya, terutama mereka yang mungkin sudah bekerja atau di kampus? Apa sih yang mereka harus lakukan secara mudah gitu ya untuk memulai perjalanan mereka jadi senang nih public speaking, atau paling enggak kalau di pesta ulang tahun gitu ya, disuruh pidato atau kasih kata sambutan atau kasih semacam kesan dan pesan gitu, nggak deg-degan gitu. Iya. Pesan. Udah di penghujung nggak kita podcastnya? Udah. Cepat ya. Iya, pesan buat teman-teman yang sedang belajar berproses di bidang public speaking, ingat tadi pertama memperbaiki pola pikir lebih dahulu. Sebuah masalah belibet itu adalah hal yang wajar. Yang wajar kalau kita udah sadar tapi nggak mau memperbaiki. Gitu. Semua itu bisa diminimalisir. Kalau untuk menghilangkan nervous, gugup itu memang nggak bisa 100%. Misalnya diminimalisir gitu kan Kak. Dan ingat, setiap panggung itu adalah kesempatan. Setiap kesempatan adalah panggung. Wow. Itu kata dari Kak Rizkyani Putri. Beliau adalah public speaker juga di Surabaya, seorang mentor juga. Wah. Kalau itu Kak Rizkyani Putri itu mentor saya di media sosial. Oh gitu ya? Iya, di media sosial. Gitu. Dan ingat juga teman-teman, untuk berbicara, untuk percaya diri berbicara di depan umum itu bukan kita tidak memiliki rasa takut. Tapi ketika kita memiliki rasa takut, tapi kita tetap berbicara di depan umum, itu yang dinamakan percaya diri. Oke. Jadi kita walaupun takut tapi kita tetap bicara, itulah percaya diri. Betul, itu yang percaya diri yang sesungguhnya. Keren banget sih, Mahira. Iya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan selain tadi itu? Ada lagi nggak? Ada terakhir, ingat. Tadi Mahira ulang dari awal ya. Ingat,
setiap persiapan pasti akan bertemu dengan kesempatan itu sih. Jadi sebelum kita mendapatkan kesempatan, kita harus menyiapkan, memataskan diri kita terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempatan itu. Jadi nggak bingung ketika punya kesempatan itu. Karena kita nggak pernah tahu kan kesempatan itu datang ya. Betul. Jadi kita latihan aja, terus ada seminar kayak tadi Mahira dapat seminar di SMA, harus ikut gitu ya. Karena memang udah ada tujuannya dari awal pengen pelajarin gitu. Betul, dan kalau jadi peserta seminar itu jangan cuma jadi pendengar, kita harus jadi peserta yang aktif. Suruh maju, angkat tangan. Itu yang Mahira selalu terapkan, nggak? Hari dari situ muncullah opportunity buat Mahira. Kayak misal Mahira berani angkat tangan, Mahira tanya atau menjawab, itu dari situ pasti ada aja rezeki. Kayak misal ditawarin, oh ini suaranya bagus ya, boleh nanti jadi MC atau apa. Oke. Karena kita nggak akan tahu kesempatan itu datangnya kapan dan dari mana. Bisa jadi lewat seminar yang kita ikuti. Betul. Oke. Jadi kapanpun kita harus all in ya, harus apapun yang terbaik. Iya, betul banget. Wah, itu teman-teman. Setiap kesempatan adalah panggung. Setiap panggung adalah kesempatan. Thank you banget ya Mahira untuk waktunya. Sama-sama, Pak. Sukses terus. Semoga cita-citanya menjadi dosen dan juga praktisi itu terjadi. Amin. Kita doakan, dan kamu luar biasa. Lanjutkan terus. Salam juga untuk semua mentor-mentornya yang luar biasa. Teman-teman leaders, pemirsa dari Hive Intelligent Podcast, terima kasih untuk waktunya. Kita belajar banyak dari Mahira, seorang anak muda yang luar biasa teguh untuk mengejar mimpinya lewat public speaking. Dan ingat sekali lagi, public speaking adalah kunci untuk merubah masa depan kita. Sampai jumpa di podcast Hive Intelligence berikutnya. Bye-bye.